Jadi pendeta tuh memang kadang-kadang bingung. Istri gembala baru ke salon aja dibicarain. Ibu gembala kok ke salon melulu. Padahal belum tentu dia ke salon melulu. Tapi bisa jadi bahan pembicaraan. Kadang-kadang itu yang bikin pendeta tuh stres. Karena A salah, B salah. Kayak jemaat bilangnya apa? Itu pasti uang perpuluhan dipakai. Mobilnya makanya bagus-bagus tuh, rumahnya bagus-bagus tuh. Tapi pendeta miskin dibilangnya apa? Pendeta kok miskin? Gimana mau diberkati? Jemaat mau diberkati, pendetanya kita miskin. Jadi semua orang punya potensi untuk stres, depresi, sampai taraf tertentu orang bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan pendeta sekalipun. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang sampai taraf tertentu depresi dan mau bunuh diri. Pertama, orang itu adalah Elia. Elia pernah stres berat. Dia pernah muncul satu keinginan untuk bunuh diri. Nah ini memang menarik. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat di dalam Alkitab, Elia ini kan sudah manusia setengah dewa. Yang akhirnya Elia ini kan gak mati. Dia diangkat naik ke surga kan. Karena saking rohaninya, saking hebatnya. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab, Alkitab juga mengatakan Elia itu adalah manusia biasa seperti kita. Walaupun dia seorang nabi. Apalagi cuman pendeta. Dia juga manusia seperti kita, biasa aja. Pendeta juga bukan seorang yang sekelas nabi, dia biasa juga. Nabi saja biasa, apalagi cuman pendeta, apalagi cuman jemaat. Jadi betapa rapuhnya kita. Nah kalau kita tahu kita rapuh, kita punya persiapan-persiapan supaya ketika kejadian-kejadian itu muncul ke permukaan, kita siap menghadapinya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4 itu depresinya Elia disampaikan di sana. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Itu setelah diancam sama Isabel. Saudara tahu Isabel? Istri dari Ahab. Gak tahu juga, baca Alkitab. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Perhatikan kata-kata ini, ingin mati. Karena depresi luar biasa. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan, Elia seorang nabi besar pernah berpikir ingin mati. Pernah berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Ini ciri-ciri orang yang depresi. Lalu bagaimana cara Elia sembuh dari depresinya? Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan, perhatikan kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, pada ketemu malaikat tetapi Tuhannya huruf besar semua. Yang terjemahkan YHWH, Yahweh, itu sebenarnya kalau dalam prinsip teologi disebut Kristofani atau Teofani. Penampakan Yesus di dalam perjanjian lama. Yesus pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Artinya memang Yesus sudah pernah ada, memang sudah ada dalam perjanjian lama. Jadi siapa sebenarnya yang membangunkan, yang melayani, yang menguatkan Elia? Yesus di dalam perjanjian lama. Sebab dikatakan di situ, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Prinsip pertama yang kita bisa pelajari dari prinsip Elia adalah ketika kita menghadapi depresi yang hebat, bangun dari tempat tidur kita, keluar dari kamar kita, makan. Tetapi orang depresi itu sulit di sini, di area ini. Dia biasanya mengurung diri, gak mau makan, gak mau keluar ruangan. Nah ini bahayanya. Cara terbaiknya suruh dia keluar atau kita harus keluar makan.
Lakukan kembali rutinitas kita. Nah, bagaimana membujuk orang yang gak mau makan, membujuk orang yang gak mau keluar ruangan, gak mau kerja, udah gak mau masak lagi, udah gak mau ngurus anak lagi. Nah, itu permasalahannya. Karena kan orang udah depresi, udah gak mau ngapa-ngapain. Beberapa hari yang lalu kita dapat satu berita, saya baca satu berita di Karawaci kalau tidak salah ya. Ada satu anak membakar diri karena depresi. Waktu selesai membakar diri pun dia gak mau makan. Akhirnya meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu kapan kita depresi atau saudara kita depresi. Setidaknya prinsip-prinsip ini bisa menolong kita keluar dari ruangan kita. Cari makan atau makan. Lakukan aktivitas kita kembali. Itu kita harus tolong pertama-tama itu dulu. Kembalikan ke rutinitas dulu. Jadi kalau menolong orang depresi itu gak bisa digurui, diajari. Gak bisa. Tapi kalau bisa ayo kita keluar dari rumah. Tempat ini ayo kita makan dulu yuk. Kita jalan, kita makan yuk. Ajak orang ngobrol. Keluarkan dia dari satu ruangan yang menutupin dia itu, kamarnya itu. Atau rumahnya itu. Nah setelah itu orang baru bisa berpikir jernih. Kalau enggak bisa. Sebenarnya di jemaat sebenarnya ada juga orang-orang seperti ini. Sering saya ketemu dan melayani orang-orang seperti ini. Memang pada taraf tertentu jemaat ini kan beda-beda Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan kemarin orang itu beda-beda. Ada orang yang pikirannya sudah normal, ada orang yang tidak pernah punya pikiran normal. Nah seperti kejahatan. Ada orang yang benar-benar jahat yang disebut dengan nanti renungan yang saya akan kirim, dengan disebut dengan kebusukan, kakos. Kebusukan orang jahat bukan karena dia pengen jahat. Karena memang dia tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Pola asuh keluarga salah, pendidikan salah, lingkungan salah. Mungkin dibesarkan di lingkungan keluarga yang memang tidak ada nilai-nilai edukasi sama sekali. Keluarga broken, kawin cerai misalnya. Papa mamanya berantem terus, pukul-pukulan terus. Tidak pernah diajarkan kebenaran. Mungkin keluarga pelacur misalnya. Jadi anak itu tumbuh dari satu edukasi yang kurang sekali. Dan biasanya orang seperti ini nggak punya persenjataan menghadapi masalah. Jadi pada taraf tertentu Bapak Ibu sekalian ada orang-orang yang memang nggak bisa bangun sendiri. Dia harus tolong. Makan, ayo jalan sama saya. Maukah kita melayani orang-orang seperti ini kalau kita tidak mengalaminya? Kalau ngurus diri kita sendiri mungkin kita sudah menang. Kalau kita sudah menang kita urus orang lain, kita bantu orang lain. Gereja itu bukan sekedar orang-orang yang datang untuk mendapatkan sesuatu. Gereja adalah tempat di mana orang-orang memberi sesuatu. Ya dapat firman, habis itu berikan hidupmu untuk Tuhan. Layani orang-orang yang kau temui dalam kondisi depresi. Misalnya saudaramu, tetanggamu, dia baru divonis dokter penyakit serius atau baru kehilangan orang dicintainya. Kemungkinan besar dia depresi, kemungkinan besar atau ditinggal istri suaminya. Kemungkinan besar depresi. Dampingi dia, layani dia, ajak dia makan, ajak dia ngopi, kuatkan dia. Nah nanti dari sana kita akan menemukan permasalahannya. Nah seringkali kita gampang menghakimi orang. Orang kalau udah begitu kita langsung hakimi. Oh, udah nggak mau diurus ya udah. Tapi harus ada yang ngurus. Orang depresi tidak bisa berpikir jernih. Dia hanya berpikir satu saja, gua mati aja. Nah bagaimana membangkitkan orang depresi, menyadarkan, membangunkan dia ini jauh lebih susah. Kalau kita belum sampai taraf depresi, susah kita memahami orang depresi. Sampai kita ngerti, oh depresi itu kayak gitu ya ternyata. Nah baru kita bisa nolong orang depresi. Itu kalau kita belajar prinsip yang pertama, bagaimana cara mengatasi depresi dari Elia. Yang kedua, tetap dari sisi Elia. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ayat 9. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Orang depresi selalu berpikir dia yang paling menderita di dunia. Dia paling habis-habisan, dia paling capek. Di dalam pelayanan dia merasa dia yang paling capek. Dia paling habis-habisan. Hamba Tuhan bisa depresi karena mungkin dia merasa giat bekerja untuk Tuhan, tetapi jemaat tidak hargai. Bisa. Saya sudah kerja capek-capek juga jemaat gak hargai. Istri depresi bisa gak? Bisa. Saya udah capek-capek ngurus suami, ngurus anak. Suami tidak hargai saya. Suami bisa? Gampang. Bisa juga.
Jadi ketika seseorang mulai mengasihani diri itu gejala awal depresi. Ya sudah, gak ada yang peduli sama saya. Udah, biar ini. Nah itu ciri-ciri orang yang mulai masuk tahap depresi. Cara terbaik untuk mengatasi depresi adalah keluar dari spirit mengasihani diri. Tidak ada pilihan lain. Spirit mengasihani diri itu bahaya. Seolah-olah semua orang tuh jahat sama dia. Seolah-olah seluruh dunia ini bebannya ditanggungkan di pundaknya. Kadang-kadang gak begitu. Sebenarnya Elia ngomong seperti itu, benar gak? Bahwa dia bekerja sendiri untuk pekerjaan Tuhan. Enggak. Masih ada nabi-nabi yang disiapkan, dirawat oleh Obadya. Jadi gak semua nabi itu tidak melayani Tuhan. Tidak hanya Elia saja, ada yang lain-lain juga yang melayani Tuhan. Tapi orang yang mengasihani diri, orang depresi, seolah-olah dirinya paling capek, paling menderita di dunia. Nah ini disadarkan, dicelikkan matanya, enggak kok. Yang capek bukan hanya kamu, ada begitu banyak orang lebih capek, lebih menderita dari kamu. Nah ini dibukakan pikirannya. Kalau misalnya dia seorang istri yang merasa punya suami yang jahat, udah melakukan semuanya tapi nggak dihargai. Sadarkan dia, ada suami-suami yang jauh lebih jahat dari itu. Ada istri-istri yang jauh lebih jahat dari itu. Tapi dia bisa bertahan. Kadang-kadang bukan masalah berat, masalah kecil tetapi terlalu berlebih-lebihan mengasihani dirinya. Kecil, bukan masalah besar. Misalnya suami tidak ngajak jalan. Itu bukan hal yang besar. Ada suami yang kerja sampai bertahun-tahun, setahun sekali baru pulang. Loh ada loh, dulu papa saya kan begitu. Papa saya kerja kalau lagi merantau setahun sekali. Jarang ketemu. Kita nggak ngeluh tuh, mama saya nggak ngeluh. Anak-anak juga nggak ngeluh. Coba sekarang. Kalau janjinya seminggu sekali jalan, nggak jalan. Udah komplain kan? Saudara kita yang di Papua yang akhirnya dibantai. Itu kerja loh. Jadi kalau kita fokus kepada masalah kita, bahwa kita orang yang paling menderita, lihat orang yang lebih menderita dari kita. Keluar dari spirit mengasihani diri kita. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pelayan Tuhan. Kerja sendiri capek, pelayanan sendiri, nggak ada yang melayani, cuman saya sendiri, enggak juga. Ada hamba-hamba Tuhan yang lebih capek 1000 kali, 1 juta kali lebih capek dari saya. Taruhannya nyawa. Bahkan secara fisik mereka perjalanan aja untuk ke gunung, lewatin satu gunung bisa 6 jam. Bahkan hitungan hari untuk satu wilayah. Dibanding dengan saya, wah apalah. Saya mah jauh lebih enak daripada teman-teman saya di pedalaman. Nah jemaat juga seperti itu harusnya berpikir. Suami-suami, kalau orang mengasihani diri pulang, merasa gak dilayani, merasa gak diservis, merasa istri gak peka. Kita bisa mengembangkan pikiran-pikiran macam-macam. Tapi kalau kita berpikir, oh ya ada kok di mana saya, ada suami-suami harus merawat istrinya stroke selama puluhan tahun. Stroke loh. Maaf, dia harus membersihkan kotorannya. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah. Saya pernah baca, saya pernah lihat di videonya orang Singapura. Suaminya kena kanker bagian hidung, mukanya sampai rusak. Istrinya ngerawat bertahun-tahun. Maaf sampai nyebokin, nuntun kemana-mana. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain. Betapa mudah sekali kita ini komplain marah dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan gereja, dengan bos kita. Kita cenderung cepat mengasihani diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngelihat orang lain lebih menderita, lebih berat dari kita akan membuang spirit seperti itu. Saya beberapa kali kan kunjungan dengan beberapa jemaat. Ada satu jemaat, bukan jemaat teman dari jemaat yang anaknya sekitar 24 tahun berbaring. Harus dilap, dibersihin, kadang-kadang destep, dirawat, kadang dia nyuci baju sambil ngelihat anaknya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah-marah.
Kadang kita baru punya anak sedikit nakal tanda kutip, sedikit aktif kita sudah marah-marah, sudah depresi, sudah banting barang. Nah, realitasnya kan begitu. Tergantung sudut pandang kita melihat masalah. Masalah itu kita bisa anggap besar atau kita anggap kecil. Kalau kita anggap masalah itu terlalu besar, gampang kita depresi, cepat kita depresi. Tapi kalau kita anggap itu kecil, itu ringan, oke, sudah nggak usah terlalu berlebihan. Ayub, siapa yang tidak tahu cerita Ayub? Saudara, Ayub itu kehilangan 10 anaknya setelah kehilangan seluruh kekayaannya. Seluruh kekayaannya itu kalau dihitung dengan jumlah sekarang itu mencapai triliunan. Dan habis itu 10 anaknya. Bayangin saudaraku sekalian. Kalau kita kehilangan satu anak, kehilangan harta saja, itu sudah luar biasa beratnya. 10 anak plus seluruh harta. Sudah sampai di situ aja? Enggak ternyata. Alkitab mencatat bahwa dia kehilangan kesehatannya. Udah begitu sudah kehilangan segala-galanya, dia mengalami satu penyakit kulit yang serius, saking gatalnya dia harus pakai beling untuk nggaruk. Ini ekstrim. Saya mau tanya, dalam kondisi seperti ini siapa yang diharapkan menguatkan? Siapa kira-kira? Kalau sudah kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan, siapa yang diharapkan? Istri dong, pasangan yang nguatin. Ayo papa, bangkit papa, aku di samping papa, papa bisa. Minimal kan bebannya gak terlalu berat. Tetapi tidak seperti itu. Ayub di dalam Ayub 2 ayat 9 dikatakan begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Gimana tuh? Kehilangan uang, ya harta semua, kehilangan anak, udah begitu istrinya melemahkan. Itu sebabnya di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 dikatakan maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini tanda kalau zaman dulu seseorang itu pada taraf stres tingkat tinggi. Kalau sampai seseorang mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya sampai sujud menyembah, itu tanda seorang sudah taraf. Mau gila istilahnya, bahasanya begitu. Tetapi yang hebatnya memang di dalam Ayub 121 yang muncul dari kata-katanya Ayub sekaligus menjadi tips kita untuk mengatasi depresi. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan pernah memegang apapun di dunia ini seolah-olah itu milik kita kekal. Jangan pernah. Semua itu hanya titipan. Anak kita titipan, pasangan kita titipan, harta kita titipan. Hati kita jangan sampai melekat terlalu jauh di sana. Kita memang harus kerja yang keras, kerja yang cerdas. Tapi hati kita tidak boleh melekat sama uang. Tidak boleh. Kita harus merawat anak kita harus melayani pasangan kita, mencintai dengan segenap hati kita. Tetapi kita juga harus tahu mereka bukan milik kita. Mereka milik Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan minta, kita harus berikan. Jangan diminta dalam arti mati ya saudara. Kadang diminta untuk sekolah saja, melayani Tuhan aja kita gak rela. Bener apa enggak? Istri-istri, suamimu habis-habisan melayani Tuhan rela tidak? Biasanya kita juga tidak rela. Belum nyawa, baru suamimu, istrimu melayani Tuhan aja banyak gak rela loh. Melayani Tuhan terus. Melayani aku kapan? Loh, kenyataannya kan begitu. Belum sampai mati pasangan kita, baru memberi hidupnya buat Tuhan, habis-habisan buat Tuhan. Habis-habisan juga sebenarnya bisa ditakar kok, masih begitu. Itu saja kita udah gak rela banget. Anak kita sekolah, entah ke luar negeri, entah ke luar kota, itu gue bisa ngerasain ya. Cilita mungkin bisa ngerasain. Sakitnya disayat-sayat, mungkin kehilangan anak, dalam arti kehilangan konteks secara langsung di depan mata setiap hari. Anak kita belum meninggal, baru pergi keluar kota saja rasa sakitnya kan luar biasa. Belum diambil nyawanya, baru diambil
kehadirannya di depan mata kita, kita sudah tersayat-sayat. Tapi kita harus menyadari anak kita, harta kita, apapun yang kita miliki bukan milik kita. Titipan sementara. Jadi suatu waktu ketika Tuhan memintanya kembali, kita harus berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ngomongnya gampang amin. Jalaninya itu nanti sakit ampun-ampun. Waktu papa saya meninggal, saya baru khotbah seperti ini. Waktu saya keluar dikabari papa meninggal. Papa sehat-sehat. Papa gak ada gejala sakit. Sakit hernia sudah dioperasi, sudah sembuh. Papa tidak pernah ngeluh sakit. Papa saya pekerja keras luar biasa. Sehat badannya. Tetapi pulang dari gereja, pergi ke pasar mau ambil uang kalau tidak salah. Naik motor, tiba-tiba di tengah jalan motornya goyang dikit. Dan mama bilang, Papa ngantuk gitu. Papi ngantuk. Gitu. Dalam bahasa, kalau dibahasakan Indonesia. Goyang sebentar, motor berhenti, udah gak ada nyawa. Sedih, ya pasti kita sedih. Tidak ada orang kehilangan tidak sedih. Tapi sekali lagi kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwa apapun yang Tuhan titipkan, itu sewaktu-waktu bisa diminta ulang, bisa diminta kembali. Nah kecenderungan kita itu kan titipan, tapi diminta lagi kita gak rela, kita marah. Beberapa waktu lalu Daryl minta beliin roti di Sherin. Ambil ini. Saya bilang ambil 2 aja ya atau 1 aja. Kok cuma 1 sih, 3 lah minimal. Ya sudah 3. Saya kasih lagi, saya tambahan. Ini buat Eyang, panas lagi Eyang nginep. Ini buat Eyang ya, ini buat Daryl. 1 lagi, istri saya bilang, kok cuma 1 buat Eyang, ambil 2 dong. 2, oke 2. Habis itu sampai di ruko, kok saya lapar ya. Saya makan 1. Daryl marah. Papi gimana sih? Itu kan buat aku papi. Kok papi ambil sih? Kita kan juga cenderung begitu. Berkat diberikan sama kita, dititipkan sama kita, giliran Bapak kita minta di surga untuk pekerjaannya, untuk nolong orang miskin, kita gak rela, kita marah. Kita punya kecenderungan begitu. Orang yang stres sampai depresi sampai akhirnya bunuh diri karena dia gak menyadari bahwa semuanya titipan. Waktu dia di PHK, waktu rumahnya kebakaran, waktu barangnya hilang, stres. Bunuh diri. Saudara, kita tidak boleh melakukan itu. Hanya masalah waktu kita semua akan berpisah. Berpisah dengan orang kita cintai, berpisah dengan harta kita. Saya mau tanya, kita nanti bawa harta tidak ke surga? Tidak. Kita akan berpisah dengan harta kita. Kita akan berpisah dengan pasangan kita. Itu sebabnya saya bilang ya, pasangan-pasangan memang kamu harus lengket. Selama masih bisa lengket di dunia ini. Dengar, saya gak tahu nanti bisa lengket lagi gak di sana. Apakah nanti ketemu lagi, saya gak tahu. Karena ada beberapa orang komplain juga. Gak mau saya kalau nanti di surga ketemu dia di dunia menderita saya. Mending saya masuk neraka daripada saya masuk surga kalau ada dia lagi. Jadi saya bilang saya gak tahu. Ketemu lagi apa tidak. Tapi selama di dunia yuk lengket dong. Aduh saya juga kadang-kadang sedih lihat pasangan. Pacaran aja kayak gitu. Kalau udah nikah. Aduh. Kayak anjing sama kucing. Anjing sama kucing aja sekarang rukun. Saudara. Kayak tikus sama kucing. Tikus sama kucing sekarang rukun. Ini manusia malah gak rukun. Berantem terus. Nikah malah gak sekamar. Malah tidak melakukan hubungan suami istri yang sehat. Kan bingung. Anak 17 tahun di bawah tolong tutup telinganya. Dulu waktu pacaran. Aduh pengen. Udah nikah. Siapa yang pengen? Gua mah gak pengen. Gak boleh gitu dong. Saya bersyukur dikaruniai, diberikan seorang istri yang cantik lahir batin. Dengan segala kekurangannya. Saya juga menyadari saya belum menjadi suami yang baik. Yang romantis itu masih pergumulan saya. Serius. Ngomong cinta, ngomong sayang, ngomong yang begitu-begitu tuh susah banget. Saya gak tahu ya. Mungkin ada orang yang sedikit-sedikit bisa gombal ya. Mami cantik deh. Mami cantik deh. Saya masih bergumul untuk itu. Ya ini kelemahan saya. Dan saya berjuang juga. Pegang tangan istri kalau di mall, peluk. Itu juga masih pergumulan saya. Tapi saya belajar juga. Kadang istri saya waktu saya pegang itu. Ah gitu dong.
Sebenarnya saya juga berjuang, saya juga mau. Lebih banyak saya dicium sama istri daripada saya nyium istri. Kan aneh kan, biasanya rata-rata suami sebelum berangkat kerja kan cium kanan, pipi kiri, pipi kanan gitu ya. Saya enggak, saya dicium sama istri. Selama kita masih di dunia, selama masih bisa bersama-sama, nikmati dong hubungan, persahabatan, kebersamaan. Nah, sekarang apalagi zaman gadget. Satu kamar saja di pojok sana istri, pojok sana suami, pojok sana anak-anak, semuanya pegang gadget. Di restoran saja, aduh di restoran juga sama. Beberapa waktu yang lalu saya makan di restoran. Biasanya saya menggunakan satu restoran khusus di SMS yang saya pakai untuk persiapan. Kalau saya sudah boring banget, seharian begitu di ruangan, saya perlu suasana baru. Saya cari satu restoran yang tenang di situ. Tapi ketenangan saya hari itu terganggu. Kenapa? Ada satu suami istri plus anak plus mertuanya datang. Tiba-tiba gebrak muncul. Wah, suara tinggi. Memang lagi sepi. Ada saya sama di deretan saya ada satu orang, selebihnya nggak ada orang. Cuman satu keluarga ini pojok sono. Saya coba perhatiin, kalau saya liatin begitu kan kayak nanti kan jadi berantem saya. Kadang-kadang orang ini, apa lo lihat gitu kan. Jadi saya coba sambil ngetik sambil ngelirik ini, apa sih percakapannya. Saya gak suka tuh sama mukamu. Mukamu kenapa manyun begitu? Emang salah ya muka manyun. Maksud saya itu istrinya itu gara-gara mukanya manyun doang. Waktu pesan makanan itu mukanya manyun jadi muarah, ceduer. Saya pikir udah kelar dong, agak sedikit hening. Dia keluar ruangan. Keluar ruangan, suasana lebih tenang kan. Istrinya masih pegang HP, lihat kasihan. Saya lihat serius, hati saya itu duka, sedih. Kok ngelihat begitu hati saya itu seperti dicapik-capik. Saya lihat istrinya begini. Dia balik lagi ternyata. Marah lagi. Duduk. Istri masih gini. Banting barang, saya begini. Dalam hati saya, kasihan tuh istri ya, nikah sama suami begitu ya. Walaupun mungkin, kan saya nggak tahu kasusnya, mungkin ada juga kesalahan-kesalahan istri. Kan tidak harus dipermalukan di depan orang, tidak harus dipermalukan di depan anak-anak, anaknya masih kecil-kecil. Anaknya sampai ketakutan gini. Termasuk kayaknya papa mertua atau papa kandung, saya nggak tahu juga. Sampai gini, ketakutan gini. Pegawai-pegawai juga menghindar, pelayan-pelayan menghindar. Nanti kalau diambil baru tahu loh rasa sakitnya. Kita belum bisa merasakan sampai orang yang kita cintai, yang kita sia-siakan, yang kita marahin, diambil dari hidup kita. Silahkan terus sia-siakan aja. Satu hari Tuhan lihat kasihan ya kamu disia-siakan terus, pulang deh. Baru kita ngerti pentingnya orang itu di dalam hidup kita. Bayangkan aja dulu. Kalau belum bisa bayangin, bayangin aja dulu. Makanya hargailah pasangan kita, hargailah anak kita, hargailah orang-orang yang ada di samping kita dengan sepenuh hati. Karena orang-orang itu bisa menjadi kekuatan kita, penghiburan kita. Ya jangan belajar dari istri Ayub. Sudah nanti balik ya baca di Ayub pasal 40 dan pasal-pasal terakhir. Ayub itu nikah lagi. Haleluya, puji Tuhan. Berarti kalau istri nggak dukung boleh nikah lagi dong Pak. Bukan begitu. Maksudnya gini nih. Saya tidak tahu lah ya, saya nggak tahu konteks perjanjian lama loh ini. Kemungkinan besar istri Ayub meninggalkan Ayub. Kemungkinan besar. Itu sebabnya Ayub nikah lagi dengan istri yang lebih cantik. Anaknya makanya lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik. Itu bukan alasan kita kawin lagi, bukan. Maksudnya, ya istri-istri kalau lihat suamimu punya beban yang berat, punya masalah yang berat. Support dong, kuatin dong, bukan malah dilemahin dong. Diservis dong, dilayani dong, harus begitu. Sebaliknya, waktu istri saya sakit beberapa hari, sampai dia mau pamit, dalam tanda kutip bahasanya bahasa pamit, mukanya udah pucet, saya baru bisa ngerasain, waduh kalau ditinggal gimana rasanya. Papi maafin mami ya,
Kalau selama ini, waduh, ini bahasanya bahasa pamit ini. Ya ibu-ibu mungkin sering pamit aja ya. Bahasa-bahasa pamit siapa tahu menyadarkan suamimu. Aduh, baru bisa tahu, waduh ternyata kalau mau kehilangan itu berat sekali ya. Tungguin, layani, bangun pagi sampai jam 2 kadang saya bersihin. Oh ya. Anak-anak selama orang tuamu masih hidup, layani dong. Servis dong mama papamu. Nanti kalau sudah nggak ada papa mamamu baru bisa ngerasakan. Support dong papa mamamu, kasih kekuatan dong. Yang kerja dari pagi sampai kadang-kadang pagi lagi, kasih support dong. Hargai dong kerja kerasnya, hargai dong masak pagi, subuh-subuh pagi, dimakan dong makanannya, masakannya. Ya, suami-suami kalau istri sudah masak, ya walaupun mungkin rasanya nggak jelas, tetap dimakan. Saya satu kali jemput Theo waktu di jalan. Theo hari ini mami masak loh. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang ya gitu, dulu gitu. Dulu. Waktu istri saya memang belum pintar masak. Tapi sekarang istri saya udah sangat pintar, jago masak. Ya gitu. Tetapi satu kalimat dari anak saya loh, ini hebat loh. Theo waktu itu umur berapa ya? Dia bilang ini. Theo tetap makan di rumah atau kita cari makan? Cari makan di rumah lah Pi. Saya cuma mancing. Gak apa-apa Pi, kita anggap jamu aja. Anggap jamu. Itu Theo lah yang ngomong loh. Makanya Theo tuh ya makan apa jadi makan dengan tenang. Sampai selesai. Itu cara kita menghormati, menghargai orang tua kita, pasangan kita yang masak. Sama dong, suami-suami juga begitu. Sebaliknya, istri juga harus bisa menghargai suami yang udah kerja keras, banting tulang. Tapi Pak, sekarang yang kerja bukan hanya suami aja yo, istri juga kerja. Saling menghargailah kalau begitu ya. Gak boleh saling merendahkan. Yang terakhir, kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengalami stres berat. Di dalam Matius pasal 26, ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini Yesus pernah mengalami stres, depresi yang hebat. Bahkan Lukas mencatat, makin dalam stres itu peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Dia punya pembuluh darah pecah. Jadi sampai yang keluar itu seperti darah, mungkin juga darah. Orang kalau stres pada taraf tertentu, depresi, itu memang bisa orang mimisan, kemudian mencret-mencret. Benar. Bahkan anjing saja bisa begitu. Saya pernah satu kali kan, Ciko ini kan anjing saya ini kan tidurnya sama saya ya. Satu kali ya kita pengen tidur sendiri tanpa anjing lah. Walaupun tetap kita mau coba gitu. Satu kali kita taruh di bawah. Beberapa minggu yang lalu saya taruh bawah, saya taruh di kandang, di taman. Terus gonggong dari sore gonggong terus jam 2 pagi saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya turun, saya lihat dia mencret di dua tempat, yang satu di sebelah sini, satu lagi sebelah sini. Dia keluar dari kandang, kayaknya lompat gitu, jebol ke atas. Stres. Orang stres tuh bisa macam-macam reaksinya. Mencret lah, nggak mau makan lah, nggak bisa tidur lah. Taraf tertentu itu sampai begitu. Nah, Yesus Kristus stres sampai taraf seperti ini. Ini masuk depresi. Levelnya udah sampai depresi. Nah, apa kunci dari Kristus? Kunci dari Yesus mengatasi depresinya? Doa. Doa adalah obat yang paling manjur, obat yang paling ampuh. Paling ampuh untuk kita sembuh dari depresi. Coba kasih waktu khusus nyembah Tuhan. Nyanyi sembah Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, atau bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Air mata kita mungkin tumpah.
Itu baik. Waktu air mata kita tumpah, waktu seluruh keluh kesah kita sampai kepada Bapa, itu menyembuhkan. Ternyata setelah diteliti, orang-orang yang banyak nangis di kaki Tuhan, banyak curhat, itu jauh lebih sehat. Jarang kena penyakit kanker yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tersalurkan waktu nangis. Tapi nangisnya jangan di depan orang. Ceritanya jangan kepada orang-orang. Cerita kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan di kakinya. Tuhan, aku gak bisa terima kenyataan ini. Ini terlalu sakit. Mungkin waktu ngomong seperti itu air mata kita tumpah. Tetapi itu menyembuhkan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Kata yang memelihara itu dipakai kata melo. Artinya dia yang memperdulikan, dia yang memperhatikan kamu. Wah, itu hebatnya. Masalah kita pasti ada jalan keluarnya. Pasti Tuhan kasih kita kesanggupan untuk menanggungnya. Paulus mengatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. To be strong, to be able. Artinya Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan, jalan keluar, kesanggupan. Seberat apa sih masalah kita? Atau kalau nggak sanggup ujung-ujungnya kita mati. Selesai juga atau kalau kita mati. Dulu saya ngelihat satu masalah kecil itu kayaknya gampang sekali saya stres. Sekarang dengan begitu banyak belajar firman saya mulai melihat korelasi hubungan satu dengan lain termasuk dengan karakter saya. Kalau ada masalah sesuatu yang saya nggak sanggup atasi, saya bilang Tuhan, kayaknya saya memang harus berbenah diri. Mungkin ini saya, bukan orang lain yang salah saya. Mungkin Tuhan punya PR buat saya. Saya mau deh beres-beres. Itu sebabnya juga Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Ada satu batas, misalnya level ini nih, Tuhan tahu kalau level ini orang ini gila nih. Kan ada orang pada tertentu kuat nih ya, tiba-tiba klik gila, ada. Tapi anak-anak kerajaan Allah dengan Injil, saya yakin tidak akan sampai gila. Kalau dia menggunakan Injil sebagai fondasi standar kebenarannya. Termasuk tidak akan cerai. Kalau dia menggunakan standar kebenaran firman. Atasi, kecuali memang dalam kondisi kita diceraikan ya, pasif ya. Tapi kalau kita memutuskan, enggak. Kita harus berani begitu dong. Kita harus kuat, tangguh. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, masalah Bapak Ibu apa. Saya kan nggak tahu, detil-detilnya nggak tahu. Tetapi kita semua berperkara dengan Tuhan. Enak ya jadi pendeta nggak ada masalah. Bapak Ibu jadi pendeta dulu, baru tahu masalahnya. Semua orang punya masalahnya, semua orang punya salibnya. Yang itu sekarang sering tinggal di rumah, baru bisa tahu pekerjaan saya. Dia baru bisa tahu pekerjaan saya. Saya tuh kadang dari pagi subuh sampai malam tidak keluar dari tempat duduk saya. Hanya keluar makan saja. Kadang mata saya tuh sampai panas, saya kompres. Tidur dalam kondisi dikompres. Walaupun saya juga tidak tahu apakah saudara menghargai apa tidak. Nggak penting juga. Karena masing-masing kita berperkara dengan Tuhan. Semua masalah itu ada. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk mengatasi stres kita, depresi kita. Tuhan Yesus memberkati.